Truk tabrak 5 motor di Simpang Unisma, Bekasi. Peluncuran logo dan identitas HUT ke-81 RI 2026. Bandara Soekarno-Hatta ditargetkan masuk 10 besar terbaik dunia. Halo pemirsa, menemani akhir pekan Anda, kami hadirkan rangkuman informasi seputar peristiwa dan isu terhangat selama sepekan dalam Kilas Sepekan bersama saya, Arif Rifai. Pemirsa, sebuah truk ekspedisi menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Cut Mutia, tepatnya di dekat persimpangan Universitas Islam atau Unisma, Kelurahan Margarahayu, Kecamatan Bekasi Timur. Kecelakaan tersebut menyebabkan pengemudi ojek online berinisial S tewas di lokasi kejadian karena luka berat di kepala. Sebuah truk ekspedisi menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Cut Mutia, tepatnya di dekat persimpangan Universitas Islam 45 atau Unisma, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Senin 29 Juni 2026 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut menyebabkan pengemudi ojek online berinisial S 42 tahun tewas di lokasi kejadian karena luka berat di kepala. Selain itu, 9 pengendara lainnya mengalami luka-luka. Sementara sedikitnya 5 sepeda motor rusak akibat benturan. Truk melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Bekasi sebelum memasuki persimpangan. Saat itu lampu lalu lintas untuk kendaraan dari arah Jakarta sudah menunjukkan lampu merah. Namun truk tetap melaju hingga menghantam deretan sepeda motor yang sedang berhenti menunggu lampu hijau. Setelah menabrak kendaraan yang berhenti di lampu merah, truk masih terus melaju dan kembali menghantam pengendara dari arah tol Bekasi Timur menuju SMP Negeri 2 Kota Bekasi. Ia menduga truk mengalami remblong karena sejak jauh sebelum tiba di persimpangan, kendaraan tersebut sudah melaju dengan kecepatan tinggi. Kondisi lalu lintas dari arah Jakarta saat kejadian tidak terlalu padat. Namun arus sepeda motor cukup ramai karena bertepatan dengan jam berangkat kerja. Sementara itu, petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Hardi Sanusi, mengatakan penyebab pasti kecelakaan masih belum dapat dipastikan. Menurutnya, kecelakaan diduga terjadi ketika kendaraan melintas di persimpangan saat pergantian lampu lalu lintas. Saat ini supir truk sudah dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan. Sedangkan korban meninggal dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan status tanggap darurat setelah kebakaran melanda Jatiwaringin yang menyebabkan asap tebal menyelimuti permukiman warga. Kebakaran yang mulai terjadi sejak Selasa telah melahap sekitar 15 hektar area TPA. Rekaman drone memperlihatkan asap pekat membumbung tinggi dan menyebar ke kawasan permukiman di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api dengan mengerahkan mobil pemadam. Sementara ambulans disiagakan untuk mengantisipasi dampak kesehatan bagi warga. Sejumlah warga mengaku mengalami sesak nafas dan iritasi akibat paparan asap. Bahkan sebagian terpaksa mengungsi karena kondisi udara yang semakin memburuk. Rasakan itu ngap, perih gitu asapnya itu. Asapnya perih, ngap. Pada waktu asapnya ke sini, udah pada ke sono semua kalau masih siang tuh. Panas udaranya ke sini semua. Jadi pada ke sono, mengungsinya di sono. Pada sambil ngeliatin api, gede banget. Harapannya mah supaya diperbaiki aja bagaimana caranya, jangan sampai ngeganggu warga di sini gitu, gimana caranya guys. Dinas Kesehatan mencatat sedikitnya 154 warga telah menjalani pemeriksaan kesehatan sejak Selasa malam. Dengan keluhan terbanyak berupa dugaan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi prioritas penanganan. Sementara petugas kesehatan membagikan masker kepada warga untuk mengurangi dampak paparan asap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB juga mengerahkan helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan di titik-titik yang sulit dijangkau petugas darat. Menurut otoritas, tumpukan sampah yang tidak stabil
Asap tebal dan angin kencang menjadi kendala dalam proses pemadaman api. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Lampung menangkap 212 tersangka dalam pengungkapan 140 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 30 Juni 2026. Dari ratusan kasus yang terungkap, polisi juga menyita 2.800 barang bukti, termasuk kendaraan bermotor, senjata api rakitan, senjata tajam, dan 2.000 butir amunisi. Sebanyak 140 laporan polisi tentang aksi kejahatan jalanan berhasil diungkap Polda Lampung dan Polres jajaran selama 30 hari terakhir. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menangkap 212 tersangka dengan jumlah korban mencapai 150 orang. Kasus yang paling banyak diungkap yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Polisi menyebut modus pelaku beragam, mulai dari merusak kunci rumah dan kendaraan, membawa senjata tajam dan senjata api, hingga menggunakan modus COD untuk membawa kabur kendaraan korban. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 2.800 barang bukti seperti senpi rakitan, 23 senjata tajam, 2.036 butir amunisi, serta peralatan yang dipakai pelaku dalam melakukan aksinya. Ini merupakan wujud keseriusan Polda Lampung terkait dengan melakukan penegakan hukum tindak pidana sistem di wilayah hukum Polda Lampung. Berdasarkan data ANEF kriminalitas Polda Lampung selama 30 hari, LP yang berhasil diungkap sebanyak 140 laporan polisi. Tersangka yang diamankan adalah 212 orang dengan korban sebanyak 150 orang. Barang bukti yang disita yaitu sebanyak 2.870 unit dan uang tunai sebesar 50.030 rupiah. Ini rinciannya ada R2 55 unit, R4 25 unit, kemudian ada kunci letter T, ada handphone, kontak handphone, kemudian kunci motor, linggis, senpi rakitan ada 6 unit, kemudian peredam senpi, sarung senpi, amunisi ini ada 2.036 butir, sajam ada 23 unit, ada emas, BPKB, STNK, sertifikat, kemudian rokok, botol, bom, plastik klip, tang, kabel, pakaian, kemudian juga ada yang menarik di sini ATM, mesin bor, tangga, stemper, genset, dan lain sebagainya. Polda Lampung menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan menindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan guna menekan angka kriminalitas dan menjaga keamanan masyarakat. Dari Bandar Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Papua menggagalkan upaya penyelundupan dan penimbunan ribuan liter bahan bakar minyak bersubsidi sepanjang Juni 2026. Petugas berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Penimbunan dan penyelundupan BBM bersubsidi ini dibongkar tim Subdit 4 Titi Peter di Treskrimsus Polda Papua di Kampung Puai, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Petugas memberhentikan mobil Hilux yang mengangkut 25 jerigen biosolar. Dari hasil pengembangan, petugas kembali mengendus praktik penimbunan di Kompleks Permata Indah 3, Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dengan membuntuti dump truk mencurigakan ke rumah yang dijadikan gudang penampungan BBM ilegal. Di lokasi ini pelaku sedang memindahkan biosolar dan minyak tanah subsidi dari dalam rumah ke bak kendaraan. Dari keterangan pelaku yang diamankan, BBM subsidi ini akan dibawa ke kabupaten lain di Papua untuk dipakai aktivitas pertambangan ilegal. Di Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtana Putra mengatakan tindakan tegas ini merupakan komitmen nyata kepolisian dalam mengawal energi bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi. Seluruh barang bukti ini dengan total yang sudah diamankan kurang lebih 4 ton
220 liter biosolar dan minyak tanah kurang lebih 1 ton 414 liter. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh terlapor adalah ini terlapor berinisial KKB, ulangi KRB, ini melakukan pembelian BBM biosolar dan minyak tanah dari pengetap-pengetap maupun yang ada di kios-kios, kemudian ditampung yang rencananya akan dijual kembali di daerah Ruja, Meteor, dan Benawa. Peruntukannya untuk sama keterangan sementara untuk operasi tambang ilegal ini nanti kita akan dalami kembali dan juga diedarkan pada masyarakat ataupun jalur lintas sopir-sopir yang ada di sana. Potensi kerugian negara dari seluruh rangkaian penindakan BBM ini, karena ini adalah BBM subsidi, total kurang lebih 466 juta atau kurang lebih sekitar 500 juta rupiah. Dari kedua kasus ini secara keseluruhan Polda Papua menyita 5.635 liter BBM bersubsidi, yakni 5.095 liter biosolar dan 1.445 liter minyak tanah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal kategori 5. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga dilatar belakangi masalah asmara, seorang pengamen jalanan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia setelah menjadi korban penusukan oleh sesama pengamen. Hanya dalam hitungan jam, pelaku berhasil ditangkap petugas Polsek Cikarang Barat dan kini masih menjalani pemeriksaan. Hei, udah! Dalam rekaman video amatir, terlihat korban bernama Raisal Anwar terlibat perkelahian dengan Darmin alias Donald di Kampung Jati Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perkelahian keduanya menjadi tontonan warga yang melintas lokasi kejadian. Tak lama kemudian pelaku mengeluarkan sebilah pisau dan menusuk korban berulang kali di bagian dada dan perut. Korban langsung terkapar bersimbah darah, sementara pelaku berhasil melarikan diri. Warga yang berada di lokasi segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun akibat luka tusuk yang diderita, nyawa korban tidak berhasil diselamatkan. Menurut Ketua RT setempat, sebelum kejadian korban dan pelaku sempat terlibat cekcok di lokasi lain. Dugaan sementara pertikaian keduanya dipicu oleh masalah asmara. Korban diketahui baru 8 bulan tinggal di wilayah tersebut dan bekerja sebagai pengamen. Polisi yang menerima laporan segera mendatangi tempat kejadian, melakukan olah TKP, serta memintai keterangan sejumlah saksi. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap hanya beberapa jam setelah kejadian. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami motif pembunuhan. Kronologis awalnya kami juga kurang tahu persis karena kejadiannya juga bukan di sini awalnya ya. Awal kejadian itu sepertinya di Cikarang Jati kayaknya ya, di pasar beras ya awal pertama cekcok sorenya. Nah setelah kami ketahui datang ke sini, ada warga yang datang ke rumah gitu laporan dengan kami sekitar menjelang subuh lah. Setelah kami datang ke lokasi, korban udah keadaan dilarikan ke rumah sakit gitu. Udah tidak ada di lokasi kejadian gitu. Pelaku itu profesinya dan korban itu sebagai apa? Kayaknya pengamen juga kayaknya ya, mungkin sama-sama rekan pengamen lah ya, mungkin ada masalah sedikit ya timbul cekcok lah ya hingga terjadinya penusukan lah mungkin seperti itu. Sepertinya kayaknya ada apa sih ya, motif mungkin asmara gitu. Motif asmara lah ya, barangkali ya ada rasa cemburu atau gimana ya dengan korban ini gitu. Kami mendapatkan informasi atau laporan terkait dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya orang yang terjadi di Desa Kalijaya. Berdasarkan informasi tersebut, kami dari Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi mendatangi TKP, kemudian kita melakukan olah TKP dan mengamankan
barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk penanganan tersebut masih kita lakukan pendalaman. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman. Hingga kini Polsek Cikarang Barat masih mendalami motif pembunuhan yang diduga berkaitan dengan masalah asmara. Polisi juga telah mengamankan sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi korban. Sementara pelaku masih menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan 3 upaya penyelundupan narkotika dengan total barang bukti mencapai 17 kg. Modus yang digunakan beragam, mulai dari pengiriman paket luar negeri hingga penyelundupan oleh penumpang pesawat. Keberhasilan pengungkapan ini berawal dari penindakan terhadap 3 kasus berbeda yang memiliki tujuan akhir penyebaran narkotika ke Indonesia. Kasus pertama melibatkan pengiriman paket dari Amerika Serikat yang berisi sekitar 10 kg ganja kering dalam bentuk bunga dengan tujuan pengiriman ke Bali, berdasarkan informasi awal dari Bea Cukai Tiongkok. Sementara pada kasus kedua, petugas mengamankan seorang warga negara Rusia berinisial KK yang kedapatan membawa 3 kg hashish, yaitu olahan ganja yang juga akan diedarkan di Bali. Adapun kasus ketiga berhasil menggagalkan pengiriman 4 kg sabu yang akan dibawa dari Jakarta menuju Kendari. Siang hari ini kami merilis 3 kasus penggagalan penyelundupan narkotika. Yang menarik, 2 kasusnya adalah terkait dengan ganja, ada yang masih dalam bentuk bunga, ada yang sudah diolah dengan hashish. Tujuannya ke Bali. Hasil penelusuran petugas menunjukkan bahwa jaringan penyelundupan ganja diduga menyasar konsumen warga negara asing yang berada di Bali. Meski demikian, penyidik masih mendalami keterkaitan antara kedua kasus tersebut. Dalam pengungkapan kasus hashish, aparat melakukan pengawasan secara tertutup untuk memetakan jaringan penerima di Indonesia. Petugas mengikuti pergerakan kurir hingga keluar bandara dan menemukan modus pengiriman melalui jalur darat menuju Bali untuk menghindari pemeriksaan ketat di transportasi udara. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut, termasuk seorang pengendali di Denpasar. Sementara 1 orang lain yang diduga berperan sebagai aktor utama masih dalam pencarian dan diduga berada di luar negeri. Bagaimana sindikasi yang kita duga sebagai warga negara Rusia ini terungkap sempurna, karena mulai dari kurir yang membawa, memasukkan, menyelundupkan substansi narkotika tersebut ke Indonesia sampai kepada penjemputnya, dan yang menjadi perhatian kita adalah perintah untuk pengantaran pasca keluar dari Soekarno-Hatta, karena kita ikuti skenario mereka sesuai dengan keinginan mereka, itu tidak melalui jalur udara. Jadi mereka sudah sangat menghindari security check yang ada di udara, sehingga mereka memerintahkan pembawaan dari kurir ini melalui darat. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menegaskan komitmen untuk menjadikan kawasan bandara sebagai zona merah bagi pelaku penyelundupan dan peredaran narkotika. Koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan terus dilakukan agar para pelaku mendapatkan hukuman maksimal sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kami dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta memastikan kami juga berkoordinasi dengan kejaksaan maupun dengan pengadilan untuk memberikan efek jera atau ancaman pidana yang seberat-beratnya bagi para pelaku. Kita berharap dengan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan warning kepada calon-calon pelaku maupun para pedagang dan para penyalahguna narkotika agar hindari penyalahgunaan perdagangan narkotika. Sinergi antara Bea Cukai, BNN, dan Polri kembali membuktikan efektivitas pengawasan di pintu masuk negara. Aparat menegaskan akan terus memperketat pengawasan dan memburu jaringan internasional yang terlibat dalam upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia. Dari Tangerang, Mujab Latumairisa, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, setelah 4 hari buron, Polres Metro Jakarta Utara akhirnya menangkap 2 dari 3 pelaku pelemparan bom Molotov di Kampung Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja. 1 tersangka diantaranya merupakan otak aksi brutal yang melukai seorang ibu dan anaknya. Inilah momen penangkapan tersangka H otak pelemparan bom Molotov di Kampung Tanah Merah, Kota Jakarta Utara. Pelaku dibekuk tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara di salah satu kosan di kawasan Cipinang Bali, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pekan kemarin. Saat diringkus, pelaku hanya pasrah tanpa perlawanan. Di hari yang sama, tersangka lainnya berinisial MT juga ditangkap di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Keduanya baru dapat diamankan setelah 4 hari melarikan diri pasca aksinya pada Senin 22 Juni 2026. Polisi juga menyita barang bukti berupa serpihan botol bom Molotov dan senjata tajam jenis celurit. Aksi nekat ini bermula dari perseteruan hak asuh anak antara pelaku H dengan mantan istrinya AB. Mediasi yang berujung ricuh membuat H dendam. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melukai mantan istri dan saudaranya. Namun bom Molotov malah dilempar ke warga yang duduk di gang. Bahkan seorang ibu pengendara motor bersama anaknya ikut menjadi korban saat melintas. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya berinisial D yang turut terlibat. Penyelidikan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, di sini kami menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan juga 2 orang di sini, 2 dari 3 tersangka tersebut sudah berhasil kami amankan, yaitu tersangka berinisial H dan MT, yang dimana peranannya tersangka berinisial H ini yang bersangkutan membuat dan juga melemparkan bom Molotov tadi ke arah korban dan juga melakukan penganiayaan ke korban lainnya. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penganiayaan, perusakan hingga penyalahgunaan senjata tajam dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah hamparan sawah yang baru selesai panen, lumpur tebal berubah menjadi arena penuh adrenalin di tanah datar Sumatera Barat. Tradisi pacu Jawi digelar menyuguhkan perpaduan antara keceriaan, ketangkasan, dan juga warisan budaya yang telah hidup berabad-abad. Di wilayah tanah datar, hamparan sawah perlahan berubah menjadi lintasan lumpur saat 2 ekor sapi dilepaskan melaju di atas permukaan sawah yang tergenang air. Di antara kedua sapi, seorang joki berdiri seimbang di atas papan kayu sederhana, mengendalikan arah lari sapi dengan ketangkasan dan keberanian yang teruji di medan lumpur. Setiap hentakan kaki sapi membentur tanah basah, menerbangkan cipratan lumpur ke udara, membentuk pertunjukan yang tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga ketepatan dan kendali. Seorang warga setempat, Datuk Bahar, menyebutkan bahwa tradisi ini tidak hanya menjadi ajang pertunjukan, tetapi juga upaya memperkuat ikatan sosial antar warga dan menjaga warisan budaya Minangkabau tetap hidup. Yang terkandung di dalam Ale Pacu Jawi ini adalah pertama silaturahmi, kedua membangun di nagari seperti tali irigasi, tali bandar, kemudian membudayakan adat nagari di tanah datar pada umumnya. Pacu Jawi juga menjadi bagian dari ritme kehidupan pertanian yang menandai akhir musim panen, sekaligus memulai kembali proses pengolahan lahan untuk musim berikutnya. Berbeda dari ajang balap pada umumnya, Pacu Jawi tidak mempertandingkan sapi secara langsung, melainkan menilai kemampuan lari setiap hewan secara individual, terutama kecepatan dan konsistensi gerak di atas sawah yang lumpuh. Di balik gemuruh lumpur dan tawa penonton, tradisi ini juga menyimpan nilai ekonomi yang kuat, di mana sapi-sapi berprestasi tinggi dapat menjadi aset berharga dengan nilai jual yang meningkat. Lebih dari sekedar perlombaan, Pacu Jawi menjadi cerminan kehidupan komunitas yang menghubungkan manusia, tanah, dan tradisi dalam satu lintasan yang terus berulang setiap musim panen selesai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo terima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan.
Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami. Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan kedua pemimpin negara ini difokuskan untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang strategis. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 2 Juli 2026. Lukashenko hadir di Istana Merdeka dikawal iring-iringan formasi pasukan motor dan berkuda dari Detasemen Kavaleri Pas Pampres. Ada juga peserta didik dari tingkat SD dan SMP yang berdiri sambil mengibarkan bendera merah putih di Jalan Medan Merdeka Utara hingga di dalam Istana Merdeka. Setibanya di Istana Merdeka, Presiden Belarus Alexander Lukashenko disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara tersebut selanjutnya melakukan salam kebangsaan sebagai rasa hormat antar negara. Dalam kesempatan ini, pasukan jaga kehormatan memberi aba-aba hormat senjata dengan sangkur terpasang. Kemudian memperdengarkan lagu kebangsaan tamu negara dengan disusul oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Usai lagu kedua negara diperdengarkan, Komandan Upacara melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa upacara penyambutan siap dimulai dan parade pasukan siap diperiksa. Presiden Prabowo mengenalkan sejumlah menterinya kepada Presiden Belarus Alexander Lukashenko, di antaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Danantara Rosan Rosladi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Begitupun sebaliknya, Presiden Lukashenko mengenalkan Presiden Prabowo kepada jajaran menteri-menterinya yang ikut dalam kunjungan ke Indonesia. Nantinya akan ada pembahasan mengenai upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Belarus di berbagai bidang, antara lain ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia juga menyambut baik rencana peluncuran Roadmap for Bilateral Cooperation 2026-2030 pada kunjungan ini, yang diharapkan dapat menjadi kerangka kerja untuk mendorong kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan di antara kedua negara. Keduanya juga turut bertukar pandangan mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama pada tingkat regional dan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengumumkan logo resmi perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Karya milik Fajar Novario dipilih menjadi logo resmi usai meraup suara terbanyak jejak pendapat di antara 5 desain yang digelar sejak 24 hingga 29 Juni 2026. Wamenseknek Juri Ardiantoro mengumumkan logo resmi perayaan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Karya milik Fajar Novario dipilih menjadi logo resmi usai mendapatkan suara terbanyak jajak pendapat di antara 5 desain yang digelar selama 5 hari dari 24 hingga 29 Juni 2026 kemarin. Juri menyampaikan secara visual logo ini tampak tegas namun juga memiliki filosofi yang kuat. Ia mengatakan desain tersebut berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Kami ingin mengapresiasi sebelumnya kepada 5 desainer yang karyanya sudah diperkenalkan kepada masyarakat luas untuk dipilih, yakni Saudara David Wirawan, Fajar Novario, Kanda Putra Rizkiawan, dan Saudari Tiffany Johan yang telah
yang telah berhasil menerjemahkan tema peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI ke dalam desain visual dan interpretasi filosofi yang sangat baik. Secara umum, kelima logo tersebut mengandung pesan kuat dalam menerjemahkan tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan pada akhirnya, masyarakat telah menentukan pilihan dari polling yang sudah dilakukan bahwa logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Desain Biro Padang, Sumatera Barat, mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Pada kesempatan yang sama, Manekraf Tengku Rifki Harsya menyampaikan kementeriannya menyiapkan uang apresiasi sebesar 100 juta bagi Fajar selaku pemenang. Ia mengatakan Fajar merupakan desainer muda berbakat Indonesia asal Sumatera Barat. Selain bagi para desainer, pemerintah juga menyiapkan hadiah bagi 300 masyarakat yang beruntung yang kemarin ikut melakukan voting logo. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Perayaan HUT Bayangkara Polri ke-80 tahun berlangsung di Pusat Pelatihan Korps Brimob Polri Cikeas, Jawa Barat pada Rabu pagi. Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, pimpinan DPR dan DPD hingga mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala turut hadir secara langsung. Lalu bagaimana isi dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai Inspektur Upacara dalam HUT Bayangkara Polri ke-80 tahun? Berikut liputan tim Sinpo TV Max Munte dan juru kamera Rona Bayu. Perayaan HUT Bayangkara Polri ke-80 tahun di kawasan Cikeas, Jawa Barat memang berlangsung secara meriah, di mana memang kalau melihat total peserta pada perayaan HUT Bayangkara pada tahun ini kami melihat ada sebanyak 9.000 peserta yang tergabung secara gabungan, baik dari Polri, kemudian juga dari personel TNI dan juga dari masyarakat sendiri. Kalau memang dari data yang kami himpun sendiri pemirsa, ini memang sejumlah pejabat yang hadir baik dari Kabinet Merah Putih, kemudian juga ada dari mantan Presiden Joko Widodo dan juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pun turut hadir secara langsung untuk melihat perayaan dari HUT Bayangkara ke-80 tahun yang berlangsung di kawasan Cikeas, tepatnya di lokasi Pusat Pelatihan Korps Brimob Polri di Cikeas, Jawa Barat sendiri. Kalau memang bisa melihat dari sejumlah isi acara ini, kami memang mantau adanya ada 4 penganugerahan yang diberikan, baik seperti tanda kehormatan Nugraha Sukanti kepada sejumlah Polda yang ada di Indonesia dan juga dari Divisi Hukum Polri, kemudian juga Pusat Keuangan Polri sendiri. Selain daripada itu juga kami melihat ada penganugerahan dari Bintang Bayangkara Nararia kepada 3 orang insan Polri yang berprestasi di bidangnya masing-masing sendiri. Selain juga daripada itu, dari perayaan HUT Bayangkara ke-80 tahun kali ini memang menyematkan tanda pangkat kehormatan kepada 3 orang, yaitu purnawirawan dari Polri sendiri atas hal yang menyangkut tentang kebijakan ataupun hal-hal penganugerahan yang disematkan kepada ketiga orang ini. Dan juga selain daripada itu juga, Presiden Prabowo Subianto pun turut mendapatkan anugerah, yaitu dari medali kehormatan keamanan dan juga keselamatan publik Loka Praja Samraksana oleh Kapolri atas penghargaan dedikasi terhadap dukungan yang diberikan kepada institusi Polri hingga saat ini. Kalau memang bisa melihat dari isi amanat dari Presiden Prabowo Subianto pada perayaan HUT Bayangkara ke-80 tahun kali ini memang mencakup cukup banyak begitu pemirsa, di mana memang kalau kami mencatat ini memang melihat stabilitas keamanan dan juga ketertiban yang ada di Indonesia yang dijalankan oleh Polri, dan Presiden menilai memang kehadiran insan Polri di Indonesia memang cukup penting dan juga cukup krusial dalam memajukan ataupun beriringan dengan sejumlah program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
Jakarta. Salah satunya adalah memang Presiden juga turut mengapresiasi dari langkah ataupun kinerja dari tubuh Polri sendiri yang mendukung ketahanan pangan seperti produksi jagung dan juga terkait dengan kehadiran dari dapur SPPG sendiri untuk pemenuhan pada program prioritas dari makan bergizi gratis. Selain daripada itu, kami juga mencatat pemirsa, ini ada 6 atau 7 pesan Presiden kepada insan Polri pada momentum kali ini, di mana memang kalau yang pertama kami melihat Presiden menekankan untuk menjaga selalu kepercayaan rakyat atas Polri kepada rakyat agar insan dari Polri sendiri dapat dipercaya oleh rakyat sendiri. Kemudian juga kami mencatat ini ada Polri sendiri memang harus memiliki kedekatan yang cukup intim bersama dengan rakyat untuk menjaga kepercayaan yang tadi sebelumnya telah disebut. Selain daripada itu juga kami melihat penegakan hukum yang adil, kemudian juga peningkatan profesionalitas ataupun dari Polri sendiri ini memang harus menguasai sejumlah lini sektor yang ada untuk menanggulangi ataupun untuk mengatasi sejumlah upaya kejahatan yang berlangsung di Indonesia saat ini. Dan terakhir kami mencatat ada penguatan sinergitas dengan instansi lain dan juga masyarakat, serta yang terakhir adanya Polri sendiri harus jangan pernah berhenti untuk melakukan pembenahan diri hingga ke depannya. Memang dari ketujuh dari pesan Presiden Prabowo Subianto kepada Polri pada momentum kali ini memang cukup memiliki kedekatan yang sangat tanggap dan juga aktif, mengingat memang dari pemerintah sendiri bersama dengan sejumlah dari instansi terkait turut sejalan menjalankan sejumlah program-program prioritas yang sedang dijalankan. Dan dari Cikeas, Jawa Barat, Max Butero Bayu, Simpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan saat ini Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar-besaran di berbagai sektor menuju negara yang modern, makmur, dan berkeadilan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan saat ini Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar-besaran di berbagai sektor menuju negara yang modern, makmur, dan berkeadilan. Ia menjelaskan transformasi yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prabowo menegaskan tujuan utama transformasi ini adalah membangun Indonesia sebagai negara modern yang berlandaskan keadilan dan kedaulatan rakyat. Bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik. Kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa.
Lebih lanjut, Prabowo pun menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan dan transformasi bangsa membutuhkan situasi yang tertib dan kondusif. Ia menambahkan sejarah menunjukkan bahwa peradaban yang mampu bertahan dan berkembang adalah peradaban yang memiliki institusi kepolisian yang kuat dan profesional. Prabowo menyebut tidak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat dan yang melindungi rakyat. Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri yang terus menjalankan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon meninggalnya 3 peserta latihan dasar militer calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Dirinya menyampaikan duka cita serta akan melakukan evaluasi dalam latihan dasar militer. 3 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih meninggal dunia saat latihan dasar militer. Ketiga peserta tersebut meninggal dunia dikabarkan adanya permasalahan dengan kondisi kesehatan. Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akan melakukan evaluasi dalam latihan dasar militer bagi calon pengelola Kopdes dan KNMP. Prasetyo juga menyebut tidak ada ditemukannya indikasi kelalaian dalam peristiwa tersebut. Kita lakukan semua proses kan kita lakukan. Ada misalnya salah prosedur itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal kelalaian, itu juga bagian dari indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan ya, karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya. Kita tentunya pertama tentu kita menyampaikan keprihatinan duka cita yang mendalam, tapi mari kita terus untuk Pak Presiden monitor semua. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Haji menggelar siaran pers operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dalam hal ini, Kemenhaj mendapat temuan bahwa para jemaah haji memberikan respon positif dan apresiasi kepada para petugas haji yang melayani jemaah dengan sangat profesional. Kementerian Haji menggelar siaran pers operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah pada Rabu 1 Juli 2026. Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan menyampaikan, Kementerian Haji turut mendoakan jamaah haji yang wafat saat melaksanakan ibadah haji. Dalam hal ini, Gus Irfan menegaskan pihak keluarga dapat mengklaim asuransi jiwa yang akan langsung dibantu prosesnya oleh Kementerian Haji. Selain itu, Gus Irfan menyampaikan nilai pertanggungan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dikreditkan oleh perusahaan masing-masing dapat diklaim oleh keluarga jemaah. Kementerian Haji memaparkan penurunan biaya haji tahun ini sebesar 2 juta rupiah. Meskipun terdapat penurunan biaya haji, Kemenhaj memastikan pada pelaksanaan ibadah haji tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ternyata respon dari jamaah luar biasa. Mereka sangat mengapresiasi kinerja para petugas haji kita di sana. Di luar negeri, penyelenggaraan haji diselesaikan lebih awal, semuanya lebih awal. Sehingga visa pun keluar pertengahan Ramadan. Kita menggunakan 2 layanan syarikat dan semua syarikat itu kita wajibkan membuka kantor di Jakarta untuk komunikasi lebih gampang dalam pelayanannya. Digitalisasi pelayanan untuk kontrol distribusi catering dan tracking lokasi petugas. Jadi kita selalu pantau cateringnya yang untuk hotel ini sampai jam sekian belum datang lagi ada di mana posisinya. Kita mencari petugas si A sedang di mana posisinya selalu bisa kita pantau. Hal ini tentunya terbukti dari para jemaah haji yang mengaku pelayanan haji tahun ini justru lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, para jemaah haji memberikan respons positif dan apresiasi kepada para petugas haji yang melayani jemaah dengan sangat profesional dan baik. Selain itu, Menteri Haji dan Umroh mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah membentuk Kementerian Haji sehingga Kemenhaj dapat bekerja dengan fokus. Di waktu yang sama, Gus Irfan mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPR dan tim WAS serta Komisi 8 yang selalu berkomunikasi dalam pelaksanaan haji.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi bertepatan dengan musim kemarau pada Juli hingga Oktober 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah agar memperkuat kesiapsiagaan untuk meminimalkan resiko kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air, serta gangguan pada sektor pertanian dan energi. Potensi dampak fenomena El Nino diperkirakan bertepatan dengan musim kemarau pada periode Juli hingga Oktober 2026. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, menurunkan ketersediaan air bersih, serta mempengaruhi produksi pertanian dan pasokan energi di berbagai daerah. Menyikapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino, menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan langkah antisipasi sejak dini. Kepala daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor, menyiapkan langkah mitigasi, serta memastikan kesiapan sumber daya dan sarana pendukung agar dampak El Nino dapat diminimalkan. Oleh karena itu mungkin perlu banyak antisipasi lakukan. Satu, antisipasi menghadapi bencana. Di sini lead-nya adalah BNPB. Tapi BNPB tidak bisa bekerja sendiri, perlu didukung oleh seluruh daerah, semua kekuatan. Pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan secara dini oleh pemerintah pusat dan daerah dapat menekan resiko bencana serta menjaga stabilitas pangan, ketersediaan air, dan aktivitas masyarakat selama musim kemarau 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa mulai 1 Juli 2026, pengemudi ojek online roda 2 diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah memperkuat pelindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro serta tingkatkan kesejahteraan pengemudi dalam ekosistem transportasi digital. Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu 1 Juli 2026, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa mulai 1 Juli 2026, pengemudi ojek online roda 2 diberlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Penetapan tersebut sejalan dengan pemberlakuan kebijakan potongan komisi maksimal sebesar 8% bagi platform layanan transportasi penumpang roda 2. Dengan status baru tersebut, para pengemudi ojol akan memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku usaha mikro lainnya, di mana mereka berhak mengakses berbagai program pelindungan, pemberdayaan, serta fasilitas yang selama ini diberikan pemerintah kepada pengusaha mikro. Pengemudi ojol roda 2 akan menerima porsi pendapatan sebesar 92% dari tarif perjalanan sebagai implementasi peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026. Sebelumnya, pengemudi menerima komisi sebesar 80%, sedangkan 20% menjadi bagian platform digital. Menteri Maman menjelaskan bahwa pengumuman resmi mengenai implementasi penyesuaian komisi akan disampaikan oleh Kementerian Perhubungan. Treatment kita, pemerintah, ke depan kepada teman-teman ojek online, ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online. Artinya mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro, dan mereka akan berhak untuk mendapatkan semua insentif fasilitas yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha mikro. Salah satunya tentunya terkait pajak, tidak dikenakan pajak, karena rata-rata teman-teman saudara-saudara kita ojek online itu mereka pendapatannya di bawah 500 juta, artinya mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0%. Dan yang kedua juga nanti kami dari pemerintah akan menyiapkan beberapa paket-paket stimulus untuk pemberdayaan, akses pembiayaan, lalu juga peningkatan kapasitas, lalu pelatihan segala macam akan kita dorong kepada teman-teman ojek online. Menteri Maman pun menambahkan, sebagai pengusaha mikro, pengemudi ojol juga berhak memperoleh berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah, termasuk ketentuan perpajakan bagi usaha mikro. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, puluhan ribu masyarakat menyambut antusias puncak Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-499 tahun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia sejak Sabtu siang hingga malam. Beragam instalasi dan pertunjukan disuguhkan Pemprov DKI Jakarta dalam tajuk Pesta Rakyat Jakarta kali ini. Melihat usia Kota Jakarta, masyarakat menaruh perhatian serius dan harapan terkait kemajuan kota ini, mulai dari kebersihan lingkungan, kemacetan, dan sejumlah kebijakan ke depannya. Untuk melihat bagaimana harapan masyarakat serta hiruk-pikuk puncak ulang tahun Kota Jakarta tahun ini, berikut liputan tim Sinpo TV Max Munte dan juru kamera Rona Bayu. Ya pemirsa, kemeriahan puncak ulang tahun Kota Jakarta ke-499 yang terjadi pada malam ini memang masyarakat tidak hanya dari kawasan Kota Jakarta saja, namun memang dari Jabodetabek hingga luar kota juga turut memeriahkan ataupun turut menghadiri secara langsung dari puncak ulang tahun Kota Jakarta yang berlangsung pada malam ini di sekitaran kawasan Bundaran HI Jakarta. Di mana memang kalau kita bisa melihat dari Pemprov DKI Jakarta, pada momentum kali ini memang memberlakukan sejumlah diskon seperti tiket sejumlah wisata yang bisa gratis begitu, kemudian juga tiket transportasi seperti MRT, LRT dan juga Transjakarta ini diberlakukan Rp1 selama periode hari ini, hari Sabtu dan juga hari Minggu pada pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kalau memang bisa dilihat dari kawasan Bundaran HI ini memang dipadati sejak pukul 2 siang lebih tepatnya, di mana memang kemeriahan ini dimulai pada pukul 3 petang hingga nanti pada pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di mana memang untuk malam ini saja perayaan ini memang berlangsung secara meriah, megah dan juga spektakuler, di mana memang penampilan seperti penampilan multimedia, kemudian juga panggung rakyat begitu kalau bisa kita bicarakan. Lalu kita melihat bagaimana harapan masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta, mengenai harapan untuk ulang tahun Kota Jakarta. Saat ini di sebelah saya sudah bersama dengan masyarakat Kota Jakarta sendiri. Halo Mbak, namanya siapa? Mbak Silvi. Yes. Mbak? Citra. Mbak Citra. Mbak, kalau boleh tahu Mbak datang dari jam berapa ke tempat ini Mbak? Tadi kita dari jam habis maghrib ya? Habis maghrib. Habis maghrib. Habis maghrib berangkat jam. Habis maghrib, kalau boleh tahu dari Jakarta mana nih? Jaksel. Kalau boleh tahu kesini naik motor kah atau transportasi umum? Kita naik transportasi umum. Transportasi umum. Kalau boleh tahu nih Mbak melihat ini kan ada berlaku tarif tiket ya Rp1 begitu. Mbak, kalian gimana sih? Seneng banget jujur, karena tadi pas aku nge-tap keluar itu ternyata cuma dipotong Rp1 hari ini. Terus kayak Mbak ini serius cuma satu. Dari Mbaknya sendiri mungkin ada? Iya, senang banget karena tadi memang sama, aku juga top up dulu, aku pikir harganya normal. Aku jujur baru tahu ini, kalau ternyata pas top up Rp1. Kalau boleh tahu ini kan 2 hari nih, hari ini sama besok. Apakah cuma malam ini doang atau besok juga mau pakai juga nih kayak gitu? Jujur pengen sih ya, kapan lagi kan Rp1. Karena besok masih ada CFD kan? Betul. Berarti dimanfaatin begitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, ini kan tahun ini 499 tahun Kota Jakarta. Kalian sebagai masyarakat Jakarta, harapannya apa sih dengan sejumlah PR yang memang harus banyak dibenahi begitu? Kalau harapan aku untuk ulang tahun Kota Jakarta nanti ke depannya, baik Pemprov ataupun warganya, kita harus sama-sama kompak menjaga kotanya, karena kerjasama antara Pemprov dan warganya itu sangat dibutuhkan untuk membangun kota yang lebih baik. Dari Mbaknya sebelahnya, apa gitu harapannya begitu? Jujur sangat setuju ya dengan kakakku tadi, tapi mungkin lebih ke tingkatin lagi aja kesadaran dari masyarakat, itu yang pertama. Karena percuma kan kalau misalnya pemerintah doang gitu yang ngejalanin, tapi dari masyarakat yang nggak ngejaga, nggak ngerawat, terus juga ya udah asal sembrono aja gitu kan, nggak bakal ini. Tadi harapannya cukup detail, cukup subjektif dan objektif begitu. Mungkin terakhir dari Mbak masing-masing, satu kata untuk Kota Jakarta hari ini. Amazing, istimewa. Sempurna. Oke siap. Mungkin pesan-pesan yang pengen disampaikan kepada keluarga mungkin atau siapapun di luar sana mungkin? Boleh. Oke. Sama seperti tadi untuk seluruh warga DKI Jakarta yang hari ini datang menikmati apa yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
tolong sampahnya jangan dibuang sembarangan gitu. Itu aja. Bawa sih. dulu, nanti kalau ada tempat sampah cemplungin. Betul. Mbak, terima kasih banyak sekali lagi. Silakan menikmati dari Vibes malam ini ya Mbak. Silakan kembali beraktivitas kembali. Pemirsa, memang tadi dari masyarakat yang tadi kita coba ajak berbincang, memang ini memang memperkatakan ataupun memang mengharapkan terkait dengan kebersihan lingkungan dan juga sejumlah hal-hal yang memang harus ditingkatkan dan juga harus dibenahi dari Kota Jakarta. Mengingat memang untuk tahun depan ini memang usia dari Kota Jakarta sudah sebesar ataupun sudah berusia 5 abad. Dan pastinya memang dari harapan ini memang sebagian kecil dari masyarakat menginginkan ataupun adanya peningkatan lebih masif dan juga lebih tanggap terkait dengan kondisi Kota Jakarta saat ini. Dan dari tim Sinpo TV juga mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta ke-499. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah siapkan strategi hadapi lonjakan harga BBM transportasi udara. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kilas Sepekan. Menelusuri fakta di antara simpang siur opini publik. Mereka tidak hanya bisnis gelap, tapi juga menciptakan perlawanan. Maka negara harus tegas di sini. Membedah isu hangat dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang. Kok baru terungkapnya sekarang? Ya kita melihatnya berarti secara nggak langsung ketika hal itu terungkap, ada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Catatan Sinpo setiap hari Minggu pukul 12:30 siang hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kilas Sepekan. Pemerintah tengah menargetkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta masuk dalam 10 besar daftar bandara terbaik di dunia. Target tersebut diwacanakan dalam pembahasan penguatan ekosistem ke bandar udaraan nasional saat ini. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan target ini difokuskan dalam upaya pembenahan tata kelola bandar udara di tanah air, khususnya pada 36 bandara internasional yang aktif saat ini. AHY menyebut evaluasi tata kelola bandara di tanah air difokuskan untuk menciptakan daya tarik pengunjung ke destinasi wisata yang dituju, serta peran bandara dalam penguatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah. Fokus ini disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga terkait di kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta pada Kamis petang. Kami juga punya sejumlah target yang bisa dikatakan ambisius, tapi kenapa tidak? Karena Indonesia juga memiliki potensi yang besar untuk memajukan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, kebanggaan kita, untuk bisa menembus 10 besar bandara terbaik di dunia. Ada dasarnya, bukan hanya sekedar angan-angan. Saat ini kita di posisi 22 sedunia. Kita tahu sejumlah bandara udara yang terkenal, misalnya Changi, kemudian Narita, atau sejumlah bandara lainnya di dunia yang juga cukup sering berada di papan atas. Indonesia juga harus berusaha sekeras tenaga untuk bisa tembus ke sana. Bukan hanya sekedar reputasi atau menjadi gengsi, tapi karena ada dampak ekonomi yang bisa dihadirkan. Lebih lanjut, pemerintah tidak berfokus pada peningkatan layanan pada bandara saja, namun akses menuju bandara turut jadi prioritas melalui penguatan konektivitas darat, kereta api, hingga rencana pengembangan water taxi di Bali. Dari Jakarta, Max Munte, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Buntut kondisi geopolitik saat ini, pemerintah tengah mempertimbangkan opsi alternatif lain pengganti aftur pesawat yang menyebabkan lesunya daya tarik wisatawan baik di Indonesia dan negara lainnya. Opsi alternatif aftur ini akan dimulai prosesnya pada tahun 2027 mendatang. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan, pemerintah tengah mendorong penggunaan Sustainable Aviation Fuel sebesar 1% sebagai siasat jangka panjang hadapi ketergantungan terhadap aftur konvensional.
AHY menjelaskan tahap awal kebijakan ini sebagai bentuk opsi alternatif terhadap aftur konvensional bahan bakar pesawat di tengah kondisi geopolitik yang dinamis. Dekarbonisasi ini disebut bakal diberlakukan untuk penerbangan internasional melalui Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kebijakan transisi energi terbarukan ini menjadi solusi tanggap negara agar sektor transportasi udara semakin bersih serta menjaga ketahanan energi nasional. Nah, di samping itu, selain kita berusaha untuk mendapatkan kecukupan supply aftur konvensional, kita juga mengembangkan Sustainable Aviation Fuel (SAF). Ini adalah alternatif yang jauh lebih bersih untuk aftur, dan kita akan memberlakukan itu di tahun 2027, insya Allah 1% dari penerbangan internasional dari Jakarta maupun dari Bali. Itu sebagai langkah awal, tetapi sebetulnya masa depan dunia ke arah sana. Seiring dengan semangat kita melakukan dekarbonisasi sektor transportasi termasuk di wilayah udara, maka ke depan kita harus memastikan kapasitas produksi dari hulu ke hilir dalam negeri ini juga bisa mencukupi kebutuhan penerbangan kita yang semakin bersih, berbasis pada energi baru dan energi terbarukan. Lebih lanjut, kebijakan ini diambil untuk turut meningkatkan daya saing bandara nasional tanah air di tingkat global. Dari Jakarta, Max Muntedio, Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan atlet mengikuti kejuaraan nasional Judo Kasat Cup 2026 di markas Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat pada Kamis siang. Ajang kejuaraan ini diharapkan dapat menjadi kegiatan seleksi para pejudo berprestasi yang diproyeksikan mengikuti program Pelatnas. Kejuaraan Nasional Judo Kasat Cup 2026 resmi digelar di markas Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat pada Kamis siang. Ratusan atlet dari 26 provinsi di Indonesia turut ambil bagian dalam kejuaraan tersebut untuk memperebutkan medali dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ajang Judo Kasat Cup ini menjadi kejuaraan tahunan sekaligus bagian dari proses seleksi atlet berprestasi yang akan diproyeksikan mengikuti program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Sekjen PBPJSI Regina Levran Vega menyampaikan, kejuaraan nasional Judo Kasat Cup menjadi ajang penting untuk menjaring atlet-atlet potensial dari berbagai daerah. Menurutnya, para atlet terbaik hasil kejuaraan ini akan diproyeksikan masuk program Pelatnas guna menghadapi kejuaraan regional dan internasional. Tidak hanya untuk senior juga, untuk kadet dan junior juga, untuk juniornya juga mereka tetap ada pertandingan-pertandingan. Jadi oleh ketum itu beliau tetap berusaha supaya Pelatnas kita tetap berjalan walaupun dengan ada pengurangan efisiensi, tetap dalam pembinaan atlet-atlet itu tidak akan berhenti. Dan ajang pertandingan nasional ini merupakan ajang untuk pembinaan juga, untuk mencari bibit-bibit di mana itu beliau tidak akan pernah berhenti untuk melanjutkan program-program untuk kemajuan judo. Dari Depok, Jawa Barat, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama secara resmi menggelar Nikah Fest 2026 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan bulan Muharram yang berlangsung di Smesco Exhibition Jakarta. Sebanyak puluhan pasangan melangsungkan akad nikah secara gratis serta mendapatkan berbagai bantuan untuk memulai kehidupan berkeluarga. Puluhan pasangan menjalani akad nikah gratis melalui Nikah Fest 2026 yang digelar oleh Kementerian Agama di Smesco Exhibition Jakarta. Peresmian Nikah Fest 2026 dalam rangka sebagai bentuk memeriahkan Tahun Baru Islam serta diresmikan secara langsung oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Tidak hanya melangsungkan akad nikah saja, pasangan-pasangan tersebut juga mendapat bantuan seperti modal usaha hingga kredit rumah murah yang dicanangkan Presiden Prabowo. Romo menghimbau seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan keluarga dapat berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Program itu diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa melalui penguatan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Saya mengapresiasi acara ini karena orang yang mau menikah itu adalah ingin melaksanakan perintah Allah. Dan kita tahu kebaikan sebuah bangsa ditentukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Dan kebaikan kelompok masyarakat
ditentukan oleh keluarga. Dan keluarga itu basisnya adalah pernikahan. Ketika pernikahan dilaksanakan dengan benar, menurut syariat, dan dengan harapan bersama menjadikan rumah tangga sebagai tempat ibadah, dan juga menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, saya kira, mereka dapat transport, bantuan modal usaha, bantuan mahar, ya, kemudian bebas administrasi, semuanya gratis. Jadi udah gratis, dapat bantuan usaha, kemudian dapat bantuan perumahan. Jadi rumah murah yang dicanangkan Presiden melalui Kementerian Perumahan, yaitu rumah murah, itu mereka mendapatkan fasilitas untuk mudah mengakses dan dibantu bagaimana cara mendapatkan kredit rumah murah itu. Saya kira ini luar biasa. Mungkin nikah selanjutnya semua kementerian yang terkait dengan keutuhan keluarga untuk memajukan keluarga bisa berkolaborasi. Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, program pemagangan nasional Angkatan 2 tahun 2026 telah resmi disetujui dengan total kuota 150.000 peserta. Rangkaian program ini dibuka secara bertahap melalui platform resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai rangkaian seleksi program magang nasional Angkatan 2 tahun 2026. Rangkaian seleksi ini dimulai dengan proses sosialisasi yang kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran perusahaan serta peserta batch 1. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut program magang nasional 2026 membuka 150.000 kota peserta. Program ini dijalankan dengan anggaran 4,2 triliun rupiah. Untuk dicatat, pendaftaran program magang nasional 2026 untuk peserta dibuka pada 15 hingga 28 Juli 2026. Menakar menyebut masih ada waktu 2 minggu untuk lulusan baru atau fresh graduate dalam mempersiapkan diri. Mulai hari Senin 29 Juni 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, Kemenaker akan membuka pendaftaran perusahaan penyelenggara yang ingin terlibat dalam program magang nasional 2026. Pendaftaran dilakukan secara daring di platform Magang Hub. Setiap perusahaan memiliki kuota maksimum adalah pengajuan lowongan magang yakni 20% dari jumlah karyawan yang ada. Pendaftaran perusahaan ini ditutup pada 15 Juli 2026 bertepatan dengan pembukaan pendaftaran peserta untuk batch pertama. Kita mulai nanti ya pendaftaran peserta ini yang mungkin ditunggu-tunggu 15 sampai 28 Juli. Jadi masih ada kesempatan 2 minggu lagi kira-kira, dan 2 minggu ini kesempatan perusahaan untuk mereka login, register ke platform Magang Hub, kemudian memposting usulan-usulan lowongan magang yang dibuka. Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi. Fase pendaftaran penyelenggara dan lowongan serta verifikasi itu selesai tanggal 15 Juli. Pada hari itu juga 15 Juli kita akan mulai buka batch pertama pendaftaran untuk sebesar kuota arahan dari Pak Seskap 50.000 orang. Batch kedua 50.000 dan batch ketiga 50.000 orang. Mulai jam 12 siang ini perusahaan sudah mulai bisa mendaftar di platform Siap Kerja sebagai penyelenggara tempat pemagangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 16 ton rajungan produk unggulan dari berbagai kawasan transmigrasi resmi diekspor ke pasar global, terutama Amerika Serikat. Pelepasan ekspor ini menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kawasan transmigrasi mampu menembus pasar global melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Kita ekspor ke Amerika Serikat karena di kawasan transmigrasi sekarang ini bukan hanya menjadi petani, tetapi juga ada yang menjadi pekebun kopi, pekebun durian, dan juga menjadi nelayan. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi melepas ekspor rajungan produk unggulan kawasan transmigrasi di kawasan industri Gresik, Jawa Timur pada Senin sore. Sebanyak 16 ton rajungan dengan nilai ekspor mencapai sekitar 14 hingga 16 miliar rupiah dikirim ke pasar Amerika Serikat. Komoditas tersebut berasal dari kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, serta Kabupaten Lamongan dan Gresik.
Ekspor tersebut dilakukan melalui kerjasama Kementerian Transmigrasi dengan perusahaan perikanan Aruna sebagai off-taker yang menjembatani hasil produksi transmigran menuju pasar global. Jadi ternyata rajungan itu nilai ekonominya lebih besar dibanding dengan yang lain untuk perikanan. Satu kontainer saja bisa menghasilkan 16 miliar rupiah dibanding dengan yang lain gitu. Jadi oleh karena itu kita menginginkan bahwa produk unggulan di kawasan transmigrasi bukan hanya tanaman pangan, padi dan jagung, bukan hanya hortikultura, ya, buah, durian gitu, tapi kita juga menginginkan adanya produk unggulan untuk perikanan, salah satunya adalah ikan dan yang sekarang kita lagi ekspor adalah rajungan. Di samping itu, pemerintah juga akan mendorong hilirisasi dan industrialisasi di kawasan transmigrasi agar nilai tambah produk semakin meningkat. Bila volume produksi rajungan nantinya terus bertambah, maka pembangunan pabrik pengolahan di kawasan transmigrasi dinilai sangat memungkinkan. Wamen Transviva Yoga menegaskan akan terus memperluas kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong produk unggulan kawasan transmigrasi agar menembus pasar ekspor dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekspor rajungan ke Amerika Serikat ini diharapkan menjadi pemicu peningkatan produksi dan membuka peluang pasar yang lebih luas, sekaligus memperkuat peran kawasan transmigrasi sebagai sentra produk unggulan berdaya saing global. Kita ekspor ke Amerika Serikat, karena di kawasan transmigrasi sekarang ini bukan hanya menjadi petani, tetapi juga ada yang menjadi pekebun kopi, pekebun durian, dan juga menjadi nelayan. Jadi ini adalah menjadi tanggung jawab kita dari Kementerian Transmigrasi untuk melakukan pemberdayaan, pembinaan, kolaborasi dengan pihak terkait agar proses hilirisasi, industrialisasi yang ada di kawasan itu bisa berjalan dengan baik dan para nelayan, masyarakat trans bisa meningkat pendapatannya. Dari Gresik, Jawa Timur, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anak penjual cilok mendapatkan 1 unit mobil Daihatsu Sigra dalam kegiatan Jalan Sehat HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di kawasan Tugu Adipura, Minggu 28 Juni 2026. Ia berharap kemenangan ini dapat menjadi jalan untuk kembali bersilaturahmi dengan keluarga. Seorang warga Kemiling Bandar Lampung, Ernawati Ningsih, tak kuasa menahan haru setelah anaknya dinyatakan sebagai pemenang hadiah utama 1 unit mobil Daihatsu Sigra dalam kegiatan Jalan Sehat HUT ke-344 Kota Bandar Lampung di kawasan Tugu Adipura, Minggu 28 Juni 2026. Pengundian hadiah berlangsung di akhir acara Jalan Sehat. Nomor undian 021043 yang dimiliki Ernawati terpilih sebagai pemenang hadiah utama berupa mobil Daihatsu Sigra. Ernawati Ningsih, warga Jalan Mata Air 3, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, diketahui sehari-hari berjualan makanan ringan seperti cilok, cireng, dan ayam suwir untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Hadiah tersebut terdaftar atas nama anaknya, Denisa Aulia Putri Adeva, 12 tahun, yang masih duduk di bangku SMPN 13 Bandar Lampung. Saat namanya diumumkan, Ernawati sempat terkejut hingga lemas dan harus dibantu petugas menuju pos kesehatan di belakang panggung. Ia juga mengaku belum bisa mengemudikan kendaraan tersebut. Ernawati mengaku sudah sekitar 12 tahun belum kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ia berharap kemenangan ini dapat menjadi jalan untuk kembali bersilaturahmi dengan keluarga. Ernawati menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas hadiah yang diperolehnya. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pariwisata mengajak keluarga Indonesia memanfaatkan libur sekolah untuk mengeksplorasi destinasi domestik melalui kampanye liburan cara baru dengan hashtag di Indonesia aja. Program ini mendorong masyarakat menikmati wisata yang dekat, mudah dijangkau, dan terjangkau seperti desa wisata, taman kota, atau museum.
Kementerian Pariwisata mengajak masyarakat mengisi libur sekolah 2026 dengan mengeksplorasi berbagai destinasi wisata di sekitar tempat tinggal melalui kampanye liburan cara baru di Indonesia aja. Kampanye ini mendorong masyarakat untuk menikmati pengalaman berwisata yang lebih dekat, mudah dijangkau, terjangkau, namun tetap berkesan, sekaligus memperkuat pergerakan wisatawan Nusantara dan menggerakkan perekonomian daerah. Tak hanya itu, konsep liburan cara baru mendorong masyarakat untuk mengubah persepsi bahwa berwisata harus dilakukan ke tempat yang jauh dan membutuhkan biaya besar. Wisatawan dapat memperoleh pengalaman baru dengan mengunjungi destinasi yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya, termasuk desa wisata yang menawarkan aktivitas dan budaya berbeda dari keseharian masyarakat perkotaan. Bahkan Kemenpar juga mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan melalui platform Maya untuk membantu merencanakan perjalanan wisata sesuai kebutuhan dan anggaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kilas Sepekan edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.